Semangat pagi buat anak-anak Ibu semuanya. Pada video pembelajaran kedua ini, Ibu akan melanjutkan membahas tentang penyajian data dengan OGIP. Penyajian data dengan OGIP ini masih berkaitan dengan penyajian data dengan daftar distribusi frekuensi. Penyajian data dengan OGIP ini dibagi dua nantinya, satu OGIP yang positif dan satu lagi OGIP yang negatif. OGIP itu dibuat dari daftar sebaran frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Artinya, OGIP ini dibuat dari daftar distribusi frekuensi yang mempunyai frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari, di mana nanti dalam penyajian data dengan OGIP positif digunakan frekuensi kumulatif kurang dari, sedangkan OGIP yang negatif digunakan frekuensi kumulatif lebih dari. Berikut adalah contoh dari OGIP yang positif, di mana tadi dikatakan bahwa OGIP yang positif itu menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari. Berikut adalah contoh dari data berat badan kelas 12 MIPA 3 yang telah disajikan dalam daftar distribusi frekuensi. Nah, sebelum kita menyajikan data dalam OGIP, akan kita buat dulu dua kolom di sini, yaitu kolom tepi atas kelas dan frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas. Nah, untuk memperoleh tepi atas kelas ini, pada video sebelumnya, Ibu sudah beritahu bahwa tepi atas kelas ini adalah batas atas kelas ditambah 0,5. Sedangkan untuk memperoleh frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari 25,5 adalah yang memiliki berat badan 16-25 kg. Berarti ada 5, ini isinya 5. Pada interval yang kedua, frekuensi kumulatif kurang dari 35,5. Berarti berat badan yang bernilai 16-25, 26-35. Berarti pada baris yang dua baris ini, 5 ditambah 3. Kita peroleh 8. Dan interval yang ketiga, frekuensi kumulatif yang kurang dari 45,5, berarti jumlah ini 5 tambah 3 tambah 9, seperti itu. Lalu frekuensi kumulatif yang kurang dari 55,5 berarti jumlahkan frekuensi ini 5 tambah 3 tambah 9 tambah 10. Kita peroleh 27. Nah, selanjutnya pada interval yang berikut tinggal 27 ditambahkan dengan 6 ya. Lalu kita peroleh 33. Lalu 33 ditambah dengan 2, kita peroleh 35. Inilah frekuensi kumulatif kurang dari. Selanjutnya, bagaimana cara menggambarkan OGIP positif ini dalam koordinat kartesius? Jadi nanti yang digambarkan itu pada koordinat kartesius adalah pada sumbu X-nya nanti diletakkan tepi atas kelas, dan pada sumbu Y-nya diletakkan ini frekuensi kumulatif kurang dari. Berikut ini adalah contoh dari grafik OGIP yang positif. Nih, pada sumbu X diletakkan tepi atas setiap kelas interval tadi. Lalu setelah kita letakkan, pada sumbu Y ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi kalau misalnya pada kelas interval pertama tadi, tepi atasnya kan 25,5. Berarti frekuensinya kan 5. Jadi pasangkanlah 25,5 dengan 5, plot titiknya. Lalu 35,5 dengan frekuensi yang sudah kita peroleh tadi. Nah, ini buat plot dulu masing-masing titiknya, pasangkan dengan frekuensi kumulatifnya ya nakku. Ya, sekali lagi menjelaskan, setiap tepi atas kelas interval ini kamu pasangkan dengan frekuensi kumulatifnya tadi yang sudah kita peroleh itu. Maka kita hubungkan dengan garis lurus seperti ini. Inilah yang dikatakan grafik OGIP yang positif. Selanjutnya akan kita bahas tentang OGIP yang negatif, di mana OGIP yang negatif ini adalah daftar distribusi frekuensi yang menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini berikut ini adalah data dari berat badan
12 melipat 3 tadi sudah disusun dalam bentuk daftar distribusi frekuensi. Di sini kita untuk menentukan orbit negatifnya kita tinggal menambah 2 kolom lagi, yaitu kolom tepi bawah dan kolom frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawahnya. Nah, bagaimana cara mengisi kolom tepi bawah ini? Pada video sebelumnya, Ibu telah menjelaskan bahwa tepi bawah ini diperoleh dari batas bawah dikurang 0,5. Lalu frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawah kita isi satu persatu. Frekuensi kumulatif lebih dari 15,5. Berarti yang lebih dari 15,5 berarti jumlahnya ini semua, anakku. Jumlah frekuensi ini semua. 5 tambah 3 tambah 9 tambah 10 tambah 6 tambah 2. Nih, kita peroleh 35. Ya, ingat ya, frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawah, lebih dari 15,5. Berarti 16 kan sudah lebih dari 15,5, berarti jumlah 5, 3, 9, tambah 10, tambah 6, tambah 2. Itulah di sini frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawahnya. Lalu ini frekuensi kumulatif lebih dari 25,5. Berarti yang lebih dari 25,5. Ini jumlah 3 tambah 9 tambah 10 tambah 6 tambah 2. Seperti itu. Jadi ini nggak ikut lagi, ya. Lalu ini frekuensi kumulatif yang lebih dari 35,5. Berarti jumlahnya ini sayang. 9 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 2 diperolehlah nanti berapa? 27. Lalu ini frekuensi kumulatif lebih dari 45,5. Diperoleh siapa? Jumlahnya ini yang lebih dari, berarti 10 ditambah 6 ditambah 2. Diperoleh nanti 18. Seperti itu dan seterusnya. Nah, inilah cara bagaimana memperoleh frekuensi kumulatif yang lebih dari tepi bawahnya. Jadi itu naku yang pertama dijumlahkan seluruhnya. Lalu yang kedua dengan cara yang cepat ini, kalau misalnya sudah kamu dapat jumlah yang pertama ini 35 untuk memperoleh 30 ini. Caranya adalah 35 dikurang 5, kita peroleh 30. Lalu yang ketiga nanti diperoleh 30 dikurang 3, 27. Lalu 27 kurang 9, 18. 18 kurang 10, 8. 8 kurang 6, 2. Sampai di sini cara menentukan frekuensi kumulatif lebih dari. Selanjutnya akan kita gambar objek yang negatif tadi dalam koordinat kartesius seperti gambar berikut. Nah, di dalam koordinat kartesius pada sumbu X ini kita tuliskan nanti adalah tepi bawah setiap kelas interval. Lalu tepi bawah setiap kelas interval ini kita pasangkan nanti dengan frekuensi kumulatif lebih dari. Seperti kelas interval pertama tadi, tepi bawahnya 15,5, frekuensi kumulatifnya 35, berarti 15,5 dipasangkan dengan 35. Demikian selanjutnya sampai tepi bawah kelas interval yang terakhir. Nah, itulah tadi penyajian data dengan OGIF. Terima kasih buat anak-anak ibu yang telah memperhatikan video ini. Apa yang perlu kira-kira kamu catat, silahkan kamu catat. Dan latihannya akan ibu berikan dalam tugasmu kali ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatannya ya anakku. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.